Pengaruh SDG 1 terhadap Educational Index dengan kontrol variabel Adjusted Net National Income per Capita, negara bagian high income dan low income pada tahun 2000 sampai 2021 dengan saya Audrey Clara dan Ayala Nadifa. Introduction membandingkan pengaruh SDG 1 terhadap Educational Index antara negara-negara dengan high income pada 52 negara dan low income pada 25 negara. Penelitian ini memakai periode pada tahun 2000 sampai 2021. Literatur ini menjelaskan kemiskinan sebagai masalah global. Kemiskinan tidak hanya terjadi di negara berkembang, tapi juga di negara maju. Masalah kemiskinan mempengaruhi berbagai negara di seluruh dunia, berarti ini adalah isu universal. Kemiskinan bukan hanya kekurangan uang, tapi juga kekurangan akses sumber daya pada layanan kesehatan, pendidikan, dan air bersih. Cara mengatasi kemiskinan memerlukan strategi holistik dan inklusif. Pendekatan menyeluruh harus mempertimbangkan berbagai aspek kemiskinan, bukan hanya finansial, tapi juga sosial dan aksesibilitas. Inklusi sosial dan peningkatan akses ke sumber daya, serta kesempatan untuk menjadi bagian dari strategi untuk mengurangi kemiskinan secara efektif. Pertama, daya sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1, yang kedua ada beta 0 ditambah beta 1x1, yang ketiga ada beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2. Model 1, Educational Index sama dengan beta 0 plus beta 1 SDG 1 menunjukkan hubungan antara SDG 1 terhadap Educational Index tanpa adanya Adjusted Net National Income per Capita. High income countries pada uji Chow dan Hausman menunjukkan hasil yang signifikan, yaitu p-value lebih kecil daripada alpha. Maka untuk high income countries menggunakan mode FEM untuk meregresi. Hasil dari regresi high income countries menunjukkan hasil yang positif. Artinya tidak sedang meningkat pada Educational Index juga meningkat. R-square menunjukkan 84% SDGs mempengaruhi Educational Index. Hasil pada pengujian LM negara bagian low income menunjukkan p-value lebih kecil daripada alpha, maka dari hasil dapat disimpulkan bahwa untuk pilihan model terbaik adalah menggunakan random effect model. Hasil dari koefisien regresi menunjukkan hasil yang signifikan, menunjukkan adanya hubungan positif antara SDG 1 dan Educational Index. Pada hasil uji regresi negara bagian low income menggunakan REM menunjukkan p-value lebih kecil daripada alpha, maka hasil uji regresi menunjukkan bahwa SDG 1 berhubungan positif kepada Educational Index. Uji Chow kedua bagian negara menunjukkan p-value sebesar 0,00 lebih kecil dari alpha 1, maka pada uji Chow menggunakan FEM. Uji Hausman kedua bagian negara menunjukkan hasil yang tidak signifikan, maka selanjutnya melakukan uji LM. Uji Hausman menunjukkan hasil yang signifikan dari kedua bagian negara tersebut, maka regresi akan menggunakan RM pada dua model ini. Pada high income countries berhubungan positif dan signifikan, income per kapita hanya berpengaruh 2% terhadap Educational Index. Pada low income countries, hubungan yang positif dan tidak signifikan, income per kapita tidak berpengaruh terhadap Educational Index. Uji Chow kedua bagian negara menunjukkan p-value sebesar 0,00 kurang dari alpha 1, maka pada uji Chow menggunakan FEM. Uji Hausman negara bagian high income menggunakan FEM dan low income menggunakan RM. Maka selanjutnya low income melakukan uji LM. Hasil dari uji LM low income countries menunjukkan hasil yang signifikan. Pada high income countries menggunakan FEM, hubungan yang positif dan signifikan, income per kapita berpengaruh cukup besar 80% terhadap Educational Index. Pada low income countries menggunakan RM, hubungan yang positif dan tidak signifikan, income per kapita hanya berpengaruh 37% terhadap Educational Index. Conclusion, mengurangi kemiskinan ekstrim secara signifikan untuk meningkatkan Educational Index di negara-negara high income maupun low income dari 2000 hingga 2021. Adjusted Net National Income per Capita juga berperan sebagai variabel kontrol mempengaruhi Educational Index. Penelitian itu memberikan landasan untuk mengelola kemiskinan dan peningkatan pendidikan untuk mencapai kesejahteraan global yang berkelanjutan. Terima kasih.